Salam satu Satu track. track. 5, 37. 4. Selamat pagi teman satu track dimanapun teman-teman berada. Pagi. Masih bersama kita bertiga 3. lagi ya. Bang Lukas, Bang Aco, Mbak Devi di highlight MotoGP Valencia 2025 yang kemarin balapannya cukup seru ternyata, di luar prediksi dan banyak hal yang di luar akal pikiran kita kayak Bang kemarin Iya. di Valencia. Gimana ngedukunnya? Cukup Masuk. sukses. Oh, Cukup ini sukses. Cukup sukses Cukup karena sukses. di sprint akhirnya kita berhasil 2 dua pembalap. pembalap ya, masuk. berhasil menebak 2 pembalap yang masuk. Cuman di race kita lagi-lagi luput lagi. Iya. Ya tapi seperti yang saya bilang kemarin, dengan luputnya ngedukun kita berarti balapannya semakin kompetitif kan gitu Bang kemarin. Ya, GP Valencia cukup lucu kemarin sebenarnya. Banyak kejadian ya. Cukup lucu sebenarnya. Karena gini, lampu balapan belum mati sudah ada insiden. Karena kemarin mungkin buat teman-teman yang lihat langsung Pak RT disundul sama warga nih. Tepat sebelum start ya. Karena diduga warganya kurang konsentrasi akhirnya menyundul dan cukup membuat kerusakan ke motornya Honda yang dipakai Pak RT. Yang akhirnya memaksa Pak RT tidak bisa ikut finish tapi mengakhiri balapan lebih awal gitu. Ya meskipun ya nggak lebih awal banget lah, nggak seperti warganya yang menabrak kan. Itu kan awal banget, begitu langsung masuk pit terus akhirnya tidak melanjutkan karena ternyata cedera. Efeknya besok waktu tes pramusim akhirnya nggak bisa ikut. Iya. Lakukan sama Morbidelli. Tapi memang dengar anu ya Bang ya, Morbidelli memang punya sesuatu sama Pak RT ya. Ada dendam lama itu. Oh, iya. Ada dendam lama, kan sempat dikeplak dulu. Iya ya. Sempat dikeplak. Ya. Aduh. Sebenarnya kan kejadian itu kemarin itu kan sebelum kan habis warm up baru terus mau balapan, biasanya memang pembalap-pembalap itu ada yang ngetes ban, ngetes rem, dan itu juga biar ready device-nya biar bisa normal kan. Makanya semua dicekin. Akhirnya kaget mungkin si Morbidelli. Tiba-tiba Pak RT langsung ngerem, glosor. Dan akhirnya Morbidelli sendiri langsung start di pit. Harusnya ya Bang. Ya, tapi akhirnya tidak meneruskan balapan ya, akhirnya nggak terus karena cedera. Karena cedera dan ada kerusakan motornya kan. Cuma memang yang sangat disayangkan untuk besok, karena kan besok ada tes pramusim ya. Otomatis dia absen. Karena kemarin ada konfirmasinya dia tangannya ada retak gitu. Retak, betul. Sebelah kiri ya? Iya. Kan eman-eman. Seharusnya ya sangat disayangkan lah. Seharusnya besok ada tugas lanjutan. Akhirnya absen. Padahal tuh belum mulai ya balapannya ya? Belum. Lampu Itu aja kaget, semua itu kaget loh, asli. Masalahnya yang sudah di grip depannya kan sudah ngumpul semua, sudah baris. Tinggal lampu aja sudah. Terus banyak komentator kaget, ada apa ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Morbidelli. Itu seharusnya kejadian yang nggak seharusnya terjadi. Iya. Ya kan, konyol aja gitu. Ya itu sih makanya waduh. Nah, setelah dia ikut berapa putaran sudah finish lebih awal. Iya. Wes kacau memang. Tapi Espargaronya aman ya? Ya, beliaunya Pak RT-nya aman. Motornya aja nggak aman. Waktu start itu kalau nggak salah ada komponen yang merodol kok. Ya Allah. Itu kayaknya exhaust ya. Iya, kurang paham ya. Kayaknya mungkin dia di bagian-bagian situ. Exhaust kayaknya. Bagian exhaustnya itu knalpot. Intinya Pak RT sambat itu sama exhaust. Terus engine brake juga bermasalah. Terus kemudian pancian ya kan. Footstep-nya juga longgar katanya, yang bikin dia kurang nyaman ketika cornering. Ya akhirnya terpaksa kurang berapa lap juga ikutan DNF akhirnya. Oke. Tapi untung beliau ini penguji coba untungnya. Iya. Kebetulan di tapi kan tetap aja disayangkan karena kan dia butuh data. Untuk motornya Honda terutama. Terus selamat juga ya buat Honda ya Bang.
Karena iya. Iya. sesuai prediksi kemarin perkiraan dari MotoGP kan Honda cuma butuh tambahan 9 poin ya. Mm-mm. Sebisa mungkin di 7 besar Iya. untuk bisa naik konsesi. Konsesi. Iya. Akhirnya kemarin ternyata dari Luca Marini ternyata Benar. Mm-mm. secara perlahan bisa naik ke posisi 7 yang membuat Honda akhirnya sah naik Ke konsesi, ke meninggalkan Yamaha sudah di konsesi C. konsesi D Iya. ya. Mm-mm. Jadi untuk tahun depan dia nanti jatah mesinnya dalam satu tahun itu dikurangi Iya. dan sudah dibekukan, Sudah dibekukan Bang. langsung di freeze ya. Di freeze, jatah ban untuk uji coba juga Iya, berkurang. berkurang. Terus Kalau nggak yang boleh ini juga Bang katanya, nggak boleh pakai pembalap reguler untuk uji coba. Benar, Oh. benar. Jadi yang ini aja penguji, betul-betul Wala- pembalap penguji yang uji. Kalau yang konsesi D masih boleh ya? Bebas kalau Oh, Kalau film bebas, ya. bebas. Bebas aja. sak sire udele lah posisi D itu. Oke. Sedikit kita baca-baca komentar ya teman-teman, Mm-mm. satu track yang sudah nongol di kolom komentar kita Hmm. prediksi kemarin. Ternyata Bang Eka lagi-lagi ikut Bang. Iya. Lihat prediksi ya. Ternyata di sprint Bang Eka jagoan Aco, Alex dan BCC. Aco, Alex, BCC. Oh, Ini iya. sama dengan kita Oh, nih iya. katanya Oh, nih. iya. Betul 2, luput 1. Nggak apa-apa, Jadi Bang. tapi yang jelas ini dia sama dengan saya, Aco. Sama ya Aco ya. Hmm. Nah. Terus untuk race-nya Alex, BCC, Aco. Wah ini sama Iya. kayak saya juga nih. Betul 1, Betul luput 2. Hmm. Yang ternyata Alex dan Aco tidak bisa masuk podium. Podium. Iya. Karena kemarin kayaknya ada masalah di temperatur ban dan degradasi kayaknya. Ya itu permasalahan kalau saya bilang kalau khususnya di KTM itu masalah klasik ya, karena bukan beberapa kali seri itu dia degradasi, Mm-mm. terus si Aco ini ya kita tahu sendiri kemarin dia sudah bolak-balik skillnya ditunjukkan, tetap Iya. aja permasalahannya di ban. Di ban Di ban. gitu. Akhirnya buat dia motornya nggak bisa melaju optimal sampai akhir ya. Kan kalau kita lihat kemarin sebenarnya Aco sudah cukup bagus bertahannya Iya. dari DG ya. Iya. Iya. Ternyata kemudian ya terpaksa gitu. Termasuk Iya. Alex juga. Alex ini kan juga sempat membututi BCC dulu ya. Iya. Sampai akhirnya mundur perlahan ya Bang ya, kita Mundur lihat perlahan, kemarin makanya. pelan-pelan terus Iya. akhirnya habis ya. Akhirnya stop di posisi kelima kemarin Benar. terakhir. Itu sudah maksimal itu sudah balapan Iya. yang maksimal pastinya. Ya cuman karena masalah roda aja sebenarnya, Iya. masalah ban aja. Mm. Siap Bang Eka, cukup bagus prediksinya ya. Ternyata masih 11-12 sampai prediksi kita. Iya. Di race betul 1, di sprint betul 2 ya. Iya. Coba nanti musim depan lebih rajin lagi prediksi sama kita. Iya. Kita Ngedukun bareng ya. ngedukun bareng, ngedukun online ini Bang. Ngedukun Oh. online. Tadi ada lagi Bang, penonton baru kayaknya dari Ali Fulo Azhar 4003. Yang baru tahu ternyata di Banyuwangi ada podcast MotoGP. Wah, ini pasti belum subscribe ini. Iya, subscribe Karena dulu. kita udah lama yang ngadain podcast MotoGP ya, sudah 1 tahun lebih Iya, ini berjalan. sudah tahun kedua ya. Sudah tahun kedua. Padahal saya ingat betul karena ya kita sama almarhum dulu mulai tahun 2024 tengah ya. Gak lama setelah saya dipindah ke sini, ternyata Mas Ben juga akhirnya sedikit kita paksa akhirnya mau kan gitu untuk ngobrolin keahliannya. Aslinya sih bahasa ngobrolan tongkrongan aja. Iya, Ngobrolan awalnya ya. Iya, obrolan Awalnya. tongkrongan di pantry ya wes, Iya, dibawa ke studio. kan dibawa ke studio. Ternyata responnya bagus nih. Ya, Mas Alif terima kasih sudah komen. Ada lagi nih nanti bahas tes Valencia ya Mas ya. Oh tenang aja. Besok kita pantau bareng kok. Iya. Toprak dengan V4 M1 dan bagaimana arah Ducati 2006 dan absennya Mark di tes Valencia nanti. Kita Oh, iya. Valencia. Oh, yang jelas kalau untuk dari seri-seri terakhir ini Aprilia Aprilia, dia bisa Aprilia. menjadi penantang serius. Karena seriusnya Ducati untuk musim depan ya. Untuk peluangnya Ducati bisa atau enggaknya saya rasa sih bisa, asalkan Marquez 100% balik kayak tahun kemarin. Keadaannya ya. Maksudnya karena kan motor Ducati kan sampai tahun depan kurang lebih sama lah. Paling Iya, kan ada kalaupun- custom aja makanya. Kalau pernah ada upgrade ya upgrade tipis lah. Iya, custom dikit lah, tipis-tipis aja lah ya kan. Makanya kalau tergantung Marquez-nya aja sudah ini. Karena yang sekarang yang dibutuhkan Ducati Marquez sudah. Titik ya kan, nggak ada lagi karena Iya. tahu sendiri Pecco. Karena Pecco juga kasih statement nanti untuk tes berikutnya ini nggak ada, dia sudah bisa kasih statement itu nggak ada perubahan karena ya itu tadi motornya pasti tetap sama Iya. dan tidak ada downgrade.
ke GP24 itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan ya, namanya Pasti ya pengembangan. GP25 ini yang di custom lagi kan buat Jadi GP26 nanti. iya 26 gitu. Makanya kan kalau kalau si Marquez bisa kembali lebih cepat lagi, Hmm. keadaannya bisa normal ya, nggak normal sih karena sudah patah-patah ya. Iya. Hmm. Paling tidak dia sudah bisa 90-an% lah. Hmm. Bisa ada peluang untuk kedepannya. Cuman mungkin nggak mendominasi kayak tahun sekarang. Iya. Ngomongin pembalap cedera bang, kemarin kita lihat juga Martin perjuangannya cukup bagus ya, Bang. Iya, benar. Bisa istilahnya mengobati kerindunya para Hmm. fans di Valencia Iya. di rumah sendiri ya. Kemarin sempat ikut balapan juga, Sempat meskipun juga nggak akhirnya selesai. nggak selesai. Nahan sakit itu, Oh. nahan sakit dia. Karena sebenarnya belum fit 100% Iya. juga si siapa Martin ini. Mm. Keren tapi respect buat Martin karena Iya. kemarin sebelum berhenti saya lihat juga lambai ya Iya, ke iya. penggemar ya. Hmm. Karena sudah berapa seri dia absen Ah. kan. Ya itu tadi karena dia bukan pengen sih ibaratnya karena ada izin aja, ada izin dari dokter tapi ya itu tetap diwanti-wanti karena memang belum 100% fit. Kalau kita lihat sendiri Martin kemarin juga sepertinya mengikuti saran medis untuk tidak Iya, sampai jatuh lagi lah selama. Iya. Karena kita lihat posisinya juga di posisi buncit, pembalapnya juga sangat konservatif sekali kemarin Martin itu. Ya tapi oke lah untuk mengobati rasa rindunya penggemar gitu. Hmm. Good job buat Martin. Nah, ini yang buat Peko nih. Peko. Kemarin ada Sempet- sedikit kelucuan waktu crash. race. Hmm. Ternyata tersundul. Iya, itu Zarko. lagi diinvestigasi itu. Karena Iya. si Jarko itu racing lane-nya waduh, awur itu. Iya, langsung melebar kan. Langsung waktu itu. melebar, langsung melebar. kena Peko. Kena hantam Peko. Ya. Dan untungnya kemarin tuh Stewart termasuk cepat loh bang. Mm. Karena langsung mengeluarkan apa namanya Langsung long lap. penguatan, Iya. karena diberi long lap penalti Iya. kan kemarin itu. Termasuk Martin juga kemarin juga ternyata kena double LLP kan. Iya. Double long lap penalti yang diakibatkan karena pelanggarannya waktu di Jepang. Hmm. Kan itu belum lunas. Iya, belum lunas. Belum Ini lunas, kan? utangnya, bayar utangnya dia. Datangnya Iya di benar Jepang benar. kemarin kayak gitu. Iya. Saya sempat kurang ngeh itu kemarin makanya. Hmm. Ternyata memang ada utangnya pada Ada waktu utang. lalu-lalu. Ada utangnya di Jepang itu karena dia balapan berikutnya dia nggak ngikut terus kan Iya. karena absen. Ya mungkin dia ikut ini karena cuma mau bayar utang saja. Ya bisa jadi. Soalnya walaupun dia hari ini kemarin tuh absen, tetap itu masih fungsi di tahun ke depan sampai 2026. Iya. Tetap jalan. Tetap jalan di baru. Penalti itu tetap lanjut. Oke. Ya Tapi- itulah. Tapi ya Bang Acom bahas yang tadi masalah gimana Ducati di tes pramusim gitu. Oh Tadi iya. Bang Aco kan ngomong seandainya MM ini bisa pulih lah 90%. Tapi kan sudah dipastikan kalau MM nggak bisa ikut tes Pasti pramusim. iya. Bagaimana Ducati dengan Peko ini? Yang jelas makanya kan si Peko sendiri sudah kasih statement tes pramusim ini nanti itu nggak ada yang bisa dirubah apa-apa, nggak ada yang signifikan lah karena ini GP25 yang di custom jadi GP26. Nah dia sendiri tahu GP25 dia kan kesusahan satu musim ini. Iya betul. Makanya untuk musim depan si Ducati ini ibaratnya menaruh tugas itu sebenarnya kalau untuk pengembangan kan ke Alex. Kemarin terbukti Alex juga sudah pakai paket Aero 2025 GP25 di GP24-nya. Dan Peko. Kalau si MM ini sudah ya dia sudah tahu rasanya motor di GP26 dia sudah tahu. Karena ya GP25 ini yang di custom. Makanya si Peko, sini motornya sudah sama aja sudah ini. Makanya dia sudah pesimis. Si Peko sendiri sudah pesimis. Kalaupun ada perubahan itu nggak banyak. Karena kan sudah dibekukan juga kan si mesin ini sampai tahun depan. Ya. Jadi ya dilihat aja nanti tahun depan seperti apa. Ya kelihatannya nanti kita perlu nonton deh bang untuk besok buat lihat perkembangannya sejauh apa. Iya makanya sama Mas siapa tadi itu pingin tahu Iya. untuk perkembangan tahun Perkembangan depan. tahun Nanti depan. kita sama-sama diskusi aja lah kan sama-sama besok kita baru tahu ininya hasilnya kan. Karena kalau dilihat dari prediksi tahun depan itu masih kalau bisa dibilang masih Ducati. Masih Ducati. Asalkan dengan catatan Marquez-nya kembali. Karena secara teknis motor Ducati masih belum ada yang bisa mengalahkan di benar. atas kertas. Iya.
Soalnya kan masalahnya kan motor bukan soal data di atas kertas Benar, saja, Bang. iya. Karena tergantung di pembalapnya juga ya. Pembalap. Apakah pembalapnya bisa menguasai motornya Iya. atau enggak? Betul. Ya makanya kan ini seharusnya kayak KTM aja dah. KTM ini masih PR-nya itu aja kan, masih klasik kan, degradasi ban terus. Degradasi ban. Seharusnya KTM ini harus cepat-cepat berbenah Hmm. sebelum Ducati nanti bisa melangkah lagi lebih jauh kan gitu. Ini mumpung Ducati masih stagnan gini kan, nungguin Marquez pula. Dia masih berharapnya sama si Alex sama Pecco akhirnya yang ada. Hmm. Iya. Jadi tulang punggung lah. KTM Ya, itu untungnya konsesi. ada ini ya. Katanya konsesi masih. Konsesi B. C, KTM. C, C Oh, C. C sama kayak Aprilia. sama kayak Aprilia. Sama kayak Honda kok Iya. depan lah. Soalnya band ada kan. Oh, B nggak ada. Oh, iya, Ben iya, iya. Kosong. Tapi untuk memperbaiki degradasi ban Degradasi. Iya. itu masih bisa di konsesi C itu. Bisa. Jadi dia tetap pengembangannya tetap ada untuk masalahnya kan itu aja. Soalnya Iya. kalau secara di atas kertas, Mm-mm. kecepatan motor MotoGP itu semuanya hampir sama. Hmm. Tinggal bedakan kan itu tadi iya, apa, plus kompetitif atau tidak gitu. Oh. Semuanya pasti banter-banter. Iya, iya. Mulai dari Honda, Yamaha, buktinya Yamaha bisa iya, top speed top speednya segitu. Iya, iya. walaupun pakai inline. Inline. Ya Mm-mm. tinggal kompetitif nggak, itu aja sih. Soalnya basicnya itu kurang lebih hampir sama Kalau untuk cuma satu detik kecepatan. itu berharga ya bang ya kalau di Iya. balapan. Makanya kan balapan tuh nggak hanya sekedar mesin yang kuat, mesin yang cepat. Yang jelas kayak kemarin aja tahu sendiri gara-gara ban akhirnya nggak bisa menang. Padahal Iya. mesinnya oke ya. Mesinnya oke. Itu kalau misalkan pembalap maksa pun sepedanya bisa gel-gel loh. Iya, jadi semua itu betul-betul harus saling satu kesatuan, ya kan? Nggak hanya mesin yang kuat, nggak hanya pembalap yang kuat. Kalau bannya kayak Alex kemarin, Nah, malah Alex sudah menang di sprint. Iya. padahal ya ngomongin degradasi ban itu faktornya banyak. Iya, banyak. Bisa jadi karena faktor aspal ya bang ya. Aspal. Faktor sirkuit yang memang abrasif, yang memang kuasa. Benar. Bisa juga karena pembalapnya Riding style, diadakan. iya, riding style. Riding style pembalapnya karena agresif kan. Iya. Gas rem Gas rem. itu bikin bikin Makanya penalti. harus ada manajemen ban. Nah, selama ini manajemen yang baik, yang bagus itu cuman MM. MM tuh yang bisa jago, bahkan dia bisa temperatur turun naik dia bisa kendalikan kok. Feelingnya udah main lah. Ini feeling Istilahnya strateginya. di dalam tubuhnya itu sudah Sudah kayak ada. nyatu dengan sensor. Iya, kapan Suban. iya, Sensor suban. kapan ini nggak bisa dilanjutkan dia berani mundur Oh. supaya dapat suhu kan. Itu sudah sering dibahas sama almarhum. Mulai zamannya pakai GP23 malah. Iya. ya, Bang. Jadi dia sudah karena kalau gaya balapnya MM ini kan lebih benar-benar limit kan. Pokoknya semua kemampuannya tuh dikerahkan. Saking dikerahkannya tuh akhirnya si ban atau komponen di motor itu nggak mumpuni dengan ready style-nya Marquez. MM. Nah, tapi hebatnya MM dia sudah bisa terdeteksi lah ya. Yang kayak gitu-gitu langsung wah ada alarmnya dah. Dia berani mundur supaya Tunggu suhunya momen lah istilahnya. normal lagi baru dibalap lagi. Itu Banyak, hebatnya. degradasi itu banyak faktor. Banyak. Ya juga termasuk aero ya bang ya. Karena juga Aero, main downforce juga iya, kan. karena kebanyakan aero juga kan pasti downforce-nya lebih tekanan motornya ke aspal kan lebih kenceng kan gitu. Oke. Lagi banyak juga banyak JPR beda sama ban kita Iya. di motor sehari-hari. Iya. Kalau ban kita di motor sehari-hari buat balapan gitu yang dilosor Iya, terus dilosor, itu. Pak. Licin soalnya. Di rem aja nggak stop, Pak. Oh. Iya. Nyeret. Nyeret tuh. Berat. Jatuh langsung. Oke. Terus bahas Aco nih. Ternyata Aco gagal Nah, podium di ini, race. ya Padahal itu. kemarin sudah sepertinya bisa nih di Valencia buat menang Iya, seri. kita prediksi bisa loh bang. Dengan Prediksi race Aco juga ya? Iya, ada. Iya, Jadi kan? ada Kita 3 bukan pembalap masuk. itu yang masuk di main race kan BCC aja kan. BCC. Sebenarnya memang dilihat Raul juga kan, Raul Fernandez, Iya. karena Aprilia juga itu bagus sekali itu kemarin penampilannya khususnya di main race. Nah kalau Aco sendiri sebenarnya itu kesempatan terakhir di race tahun 2025 ini Iya, atau ya ini kemarin. Kembali lagi masalah RC16 klasik itu aja, sedangkan Aco juga sudah mengeluarkan semua potensinya itu karena sampai Pedro saja juga kasih inputan yang harus
dia sudah manajemen ban loh. Iya. Hmm. Kelihatan gaya balapnya si Aco nggak agresif kan di awal-awal. Karena kalau kita Sampai lihat Aco pertengahan. di telemetri mulai dulu ya seperti itu, dia baru ngegas itu di Iya. paruh setelah paruh tengah ke belakang itu dia baru Dia naikin. sudah bisa Gitu. menyadari kelemahan motornya, dia sudah bisa. Cuman ya itu sudah maksimal. Balapan yang maksimal karena dilihat dari usianya Aco sendiri seharusnya kan menggebu-gebu, namanya darah muda itu kan. Tahu sendiri kok sudah di atas motor. Ya. Dia sudah bisa mengendalikan itu Pak Aco. Cuman ya kemampuannya KTM tidak sekuat apa yang dia mau akhirnya. Karena dia sudah betul-betul skillnya dikasih keluar lah. Yang jelas itu sudah hasil yang maksimal buat Aco. Terbukti juga dia bisa nyalip di klasemen ke Iya, Peko. langsung Iya. di sprint kemarin itu. Benar. Dan Urutan ini ke Empat. 4 ya, Akhirnya. menyalip Peko. Sesuai prediksi Benar. kita ya. Juara harapan, juara harapan. Juara harapan Sesuai 1. prediksi kita. Iya kan? Karena kita kemarin sebenarnya mati-mati juga, Wid. Aco ini bisa enggak ini ke naik lagi? Iya. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Yang jelas semua ada progresnya kok. Untuk tahun ini kelihatan. Iya, betul. Aprilia kelihatan, Honda yang dari konsesi D ke C kan ada progres berarti kan. Aco yang kemarin digas-gas nggak sering podium, sekarang lebih konsisten di podium. Ya, Kemarin kan? kayaknya digas-gas karena sering gas-gas kan. Iya, gas. Jadi banyak sering habis ya. Iya, semuanya makanya semua di tahun ini kita kelihatan ada gambaran untuk progres setiap pabrikan Iya, itu iya. arahnya sudah benar, ya kan? Untuk Yamaha gimana nih Bang Aji? Nah ini Nah, si Yamaha ini Yamaha. sebenarnya PR ini. PR-nya gini, karena Yamaha itu kita ngutip omongannya almarhum lagi ya. Iya, Iya. Yamaha itu tidak fokus memang. benar. Tidak fokus dalam pengembangan engine lah istilahnya. Karena dia kan misalnya masih bingung antara Benar. inline sama V4, V4. dilema. Mana yang kira-kira mau Benar. diteruskan gitu. Benar. Iya. Padahal kalau secara ini apa di atas kertas seharusnya V4 yang lebih dominan. benar. Tapi ternyata faktanya di Yamaha ternyata inline, akhirnya Yamaha mengalami Iya. dilema sehingga pembahannya terlambat. Ini Iya. agak sedikit beda dengan Honda kebetulan. Benar. Kebetulan Honda kalau kita lihat sudah mulai nyerusin lah Iya. di V4 Di V4. karakternya Semuanya, iya. kelihatan di akhir Iya. musim seperti itu. Makanya kan Yamaha ini kalau saya bilang sih semuanya kan baru ya. Mulai dari struktur manajemennya, orang-orangnya, semua insinyur-insinyurnya itu baru semua. Terus untuk ngedevelop motornya yang kemarin dia ada di Jepang, sekarang sudah dipindah ke Eropa semua. Sudah vibe-nya sudah beda sudah. Terus ini motornya yang kayak bayi baru lahir, ya kan, dari inline ke V4. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun sebenarnya kalau menurut saya juga nggak bisa langsung. PR jangka menengah lah ini. Nggak Mas, bisa ya. instan. Jadi Yamaha butuh ya kayak Ducati aja dari 2007 sampai 2020 sudah ada 1 dekade dia baru bisa Iya, betul. baru bisa stabil, ibaratnya motornya bisa jadi pemenang kan gitu. Tapi untuk di 2026 udah fix pakai V4. Fix. Karena itu sudah salah satu biar terfokus ya, terfokus ke satu Dan nggak mesin. tertinggal nggak sih setidaknya. Ya, karena kalau dia masih satu pakai inline, ini masih fokus V4. ke pengembangan, Akhirnya fokusnya kepecah. kepecah. Iya. Dan memang ini lagi kan dilemanya Yamaha untuk make V4 dan 1000 cc kan hanya jangka waktunya cuma 1 tahun ini aja. Tahun depan sudah Tahun depan diturunkan kubikasinya dari 1000 ke 850 dan walaupun tetap pakai V4. V4. Jadi ya kasihan sih, kalau saya bilang. Makanya kalau sampai kepala ininya si Fabrizio kemarin sampai sudah mungkin bahasanya apa ya? Sudah nggak peduli sama Taro. Ibaratnya kamu kalau kan dari 2026 tahun depan sudah habis kontraknya. Kabarnya ya kalau mau pindah karena dia lebih mementingkan, ibaratnya dia sudah bayar gede loh si Taro, sudah dibayar gaji terbesar kan di MotoGP sekarang. Mungkin sekarang manajemen berpikirnya daripada saya bayar gaji pembalap lebih gede, mendingan duitnya diarahkan ke riset pengembangan. Karuan seperti itu. Iya ya. Karena itu lebih mementingkan ke banyak orang daripada satu orang Nah, ya. itu juga ya jadi alasan akhirnya beberapa lane pembalap tahun depan diganti ya. Bisa. Jadi makanya di penghujung tahun depan itu nanti kayak lotre jadinya. Kayak undian. Jadi pembalap kan milih ke siapa-siapa kita nggak tahu ini.
karena semuanya masih dari nol. Bahasanya juga masih rumor-rumor lah. Iya, loh bahkan si MM aja kemarin dia belum tentu di 2027 masih sama Ducati loh. Karena itu tadi Iya. bisa aja, iya bisa aja karena cc-nya berkecil. Iya sih. Dari 1000 ke 850 belum tentu dia cocok dengan Ducati lagi karena yang kita tahu Ducati itu mesinnya terlalu beringas. Mm-mm. Ya belum tentu juga dengan Ducati. Kita lihat musim ini sama musim depan kemungkinan Iya. menangan karena mesinnya Iya. tiba-tiba susut jadi Iya. ikut menangan gitu belum tentu juga. Iya, makanya Ducati harus bisa improve ya kan, walaupun dari 1000 ke 850 yang penting dia bisa mempertahankan gigi dilinya aja aman dah. Oh iya. Ya kan, Iya, kalau pembalap kunci. nanti tinggal cari-carian lah. Yang penting dia harus bisa mempertahankan gigi aja dulu. Karena kuncinya di gigi. Fokusnya kan, fokusnya di situ. Khususnya Ducati biar ya tahu sendiri masuknya gigi itu sudah banyak perubahan Ducati. Apalagi ini lagi ya Bang ya di 2027 sudah nggak ada tim yang pabrikan Nah, ya. iya itu Iya, juga. betul. Makanya kalau Jadi kita satu. lihat semua tim akhirnya berperan ya kan, porsinya sama Mm-mm. ya kan, terus senjatanya mereka di garasi itu semua sama, tinggal ya kita lihat aja nanti siapa yang tinggal bisa memasarkan tim itu jadi banyak sponsor yang datang, itu aja sudah trik marketingnya aja. Mm-mm, betul. Banyak sponsor banyak rezeki. Iya, Iya dong. pasti. makanya yang jelas tim-tim yang sudah yang ada sekarang tuh yang bisa menikmati kayak LCR, Pramac. Ini kalau Tracker saja masih hitungan baru berapa tahun, baru tahun kedua ini. Iya. Yang sudah lama-lama ini LCR, Gresini itu sudah lama-lama itu yang seharusnya yang bisa menikmati nanti ke depannya. Jadi tim besar lah, ibaratnya seharusnya dia yang menjadi support dari investor lama-lama kan. Benar. Selain dari Aco, Alex yang masuk dan termasuk konsisten ya dari race dan juga sprint tuh di Gia. Karena Nah. sama-sama podium juga dari sprint. Kalau di Gia ini saya pernah ingat katanya Bang Lugas, Apa biasa power the kepepet. Iya ada power kepepet. Power the kepepet itu biasanya kalau sudah di akhir musim dia memang kelihatan itu. Karena musim-musim sebelumnya seperti itu, pasti di akhir-akhir. Oh. Yang dia dulu dari Gresini belum dapat tim itu, Mm-mm. akhirnya di Gresini dia bisa menang di Phillip Island, dapat kontrak dari VR46. Oke. Di VR pun sama ada kayaknya kalau ketika ada Iya. tekanan baru Iya. pemainnya kayak gitu. Dia Mesti ini gitu. juga ada faktor selamatnya juga karena ya itu tadi si Morbidelli ngelawak aja terus kan, makanya Iya. si rada aman lah posisinya di Gia ini, rada aman. Betul. Makanya di tahun ini dia yang dia yang ditunjuk pakai GP25 kan daripada Morbidelli. Kalau Morbidelli itu sebelumnya ada di Pramac, di Ducati juga. Kalau dibilang orang baru di VR46 ya di Gia. Kalau Morbidelli kan memang padepokan kan gitu. Makanya dia yang dipilih. Ya itu tadi ini kalau saya ingat Bang Lugas ini bilang ini power of the kepepet. Kalau kepepet dia nggak akan keluarkan potensi. Iya, itu sudah anehnya. Makanya kemarin dia satu-satunya yang double podium ya dia di Race Valencia kemarin. Waktu ada almarhum pernah kok kita bahas. Dia itu karena masalah utang aja balapan bisa ngebut. Iya itu makanya itu mungkin secara psikis dan mental kan juga berpengaruh Suruh kan. dia ngutang terus guys. Iya. Kayaknya peleternya ada yang belum kebayar. Iya, makanya dia harus ada bermasalah dulu baru dia potensinya keluar. Berarti sebenarnya potensinya itu besar Ada gitu cuman ya. kependam aja gara-gara mungkin kalau lagi dia di zona nyaman. Iya betul. Dia nyantai. Dia nyantai Ada jadi aja. potensinya ada keluar. Ada aja. Padahal dia itu pakai spek pabrikan. Iya. Iya ya musim ini pembahasannya dalam orang ya itu. Ini kenapa Bang Ben Iya. kok kemarin kepepet Iya. kan dia punya utang berapa Iya, gitu. iya. Belum lunas ya langsung. Aduh. Itu ya salah satu di Gia itu. Makanya kayak pembalap kalau kita lihat kayak Vinales ya kan, terus itu pembalap-pembalap yang pernah juara seri loh. Enea Besti itu kan itu pembalap-pembalap gacor bagus. Joan Mir sendiri juara dunia pernah, walaupun sekali juara seri tapi pernah juara dunia di era corona. Kan bagus-bagus tuh. Sudahnya Quartararo. Bagus. Cuman ya akhirnya
itu dilihat nggak hanya pembalap, memang harus ada Mm-mm. kombinasi antara mesin, gaya balap, pengembangan itu harus betul-betul. Makanya nggak bisa lah Yamaha, apalagi kalau dibilang Yamaha 1 tahun 2 tahun ini belum. Nggak tahu Iya, lagi nanti, belum. ini kan kita lihat besok dah. Kita lihat besok ada Toprak tuh. Ya, Mm-mm. Toprak Ya. ini Tuh. PR juga nih. Dia Iya. kira-kira bisa nggak ngendaliin Nah, Yamaha iya. MotoGP Ya, gitu. makanya nih besok apa langsung pakai Pirelli? Kan enggak. Enggak, Pirelli kan belum. baru tahun 2027. Oh. Masih tetap di Michelin. Iya, masih Michelin, terus kubikasinya masih 1000 kan. Mm-mm. Dan kemarin sebenarnya Nick Bulega itu penggantinya Marquez sambat sebetulnya dengan ban Michelin. Nah, Karena punya karakter yang beda jauh Iya. dengan Pirelli. Oh. Gampangnya gini, Pirelli itu menurut penjelasannya Bulega kan ketika di rem mendadak Mm-mm. itu masih stabil. Dia diajak malah kuat. Dia malah banding terbalik sama Michelin yang malah kaget iya. ketika di rem Iya. mendadak. Oh. Ya itu berarti kan tinggal riding style aja. Dia bisa nggak kan gitu. Bisa enggak adaptasinya dengan mesin yang Iya. sampai 1000 gitu, MotoGP pula prototype, Mm-mm. ya kan? Motor yang jelas beda dengan WSBK. Makanya kalau ada yang bilang Michelin ini gini-gini, nggak bisa. Michelin itu sudah berbenah, dia juga sudah update apapun itu, karena di bawah gempuran teknologi aero, ya kan, mesin itu semakin kesini loh semakin beringas. Hmm. Dan Michelin itu sudah bisa mengimbangi lah paling tidak sampai seri sampai tahun depan lah. Mm-mm. Dia harus update terus, bisa mengikuti pengembangannya MotoGP ini. Mungkin gimana lagi juga muternya teknisinya, insinyurnya Michelin itu. Iya. Iya kan? Iya. Kak. Apalagi teknologi ban itu beda pabrikan, jelas Beda, beda iya. karakter. Karena teknologi Riding ban style, sendiri aja iya. tertutup kan. Tapi kalau secara data kan sudah rekor pecah. Kalau pecah. Ya termasuk kemarin kita lihat akhirnya Ya. ada banyak rekor-rekor baru lagi ya Pak. Iya. Kita cek kemarin. Kemarin karena ini kayak all time lap record nih. BCC pecah nih BCC di tahun pecah. ini. Di 1 menit 28,809 detik. Mm. Kemudian Bespol, BCC pecah BCC lagi. Pecah di 128,809 sama. Terus base race lap-nya ternyata di Raul nih 129,976 dan top speed pecah Bang di Valencia kemarin. Di Marco BCC dengan 342 km per jam. Wow. Nah, kayak gitu masih kita mau ngeluh sama Michelin. Kan Nggak bisa. nggak bisa. Yang jelas dia juga improve. Cuman Iya. ya mau ya itu sudah maksimal pastinya. Yang jelas levelnya Michelin sampai sekarang tuh sudah bisa, kalau saya katakan bisa di atasnya BS. Hmm. Karena mungkin di zamannya BS pada waktu itu kan nggak sekencang sekarang ini teknologinya sama aeronya kan. Mungkin sekarang kalau digandingin BS aja mungkin bisa Jauh. kabur, iya. Kan gitu ya. Memang Iya, dulu yang zaman-zaman dulu itu memang BS jagonya. Bridgestone itu. Sekarang ya Michelin. Nomor satunya ya Michelin untuk ban MotoGP. Nggak ada yang lain dah. Tinggal Pirelli aja lagi nanti lihat ya. Mm-mm. Tuh. Nah, kemarin juga ada MotoGP Awards ya. Banyak Tadi sekali. malam sih itu. Oh, tadi malam. Tadi malam. Tadi malam. Ada hal unik apa yang terjadi di MotoGP Awards ini? Apa ya kalau MotoGP World sebenarnya sih mohon penghargaan ya Bang ya. Seneng-senengnya para pembalap kan. Iya. Biasanya pembalap satu musim full sibuk di Dapat. jalan. Benar. Ini cobalah satu malam ini bareng sama pacar sama bareng sama pasangan. Ya. Pastinya nih jadi malam apa ya, rahmat tamahnya dia, Pembalap Moto3 sampai MotoGP. Iya. Oh iya, Yang di garasi ada Moto3, Moto2 kan bisa ngumpul bareng gitu kan. Dan terus memang ini jadi awardnya Marquez yang sudah nganggur berapa seri kan. Wah, betul. Iya kan, akhirnya dia datang ke Valencia cuman nerima award, ngasih plakat tahunan itu. Iya. Jadi ya cukup berkesan untuk 2025 ini, dan saya rasa tahun sudah mulai berganti. Kalau saya rasanya kalau sudah MotoGP selesai pasti tahun sudah mendekati. Iya, betul. Ganti musim. Iya. Yang katanya BCC ngasih cincin itu Oh, ini sebetulnya apa ini? Apa ritual ya? Ya dia berharap dapat reward aja lah, dapat reward dari pabrikan Aprilia. Karena memang dia sudah ada bahasanya, kalau saya bisa apa ini kan kalau diingat
BCC ini 3 kali berturut-turut juara seri di main race. Boleh dari Sepang. Dari Malaysia, Sepang, di Malaysia. Portimao sama Valencia. Iya. Dan ini juga sebenarnya jadi tahunnya Aprilia, tahun Iya. terbaiknya ya, salah satu tahun terbaiknya. Dan BCC memang waktu itu memang istilahnya main-main lah. Iya. Main-main sama bosnya. Bos, aku misalkan menang 3 Iya. race ya. Boleh dong bawa pulang motornya. Oh, ya, akhirnya dibawa pulang kemarin di Pinang itu, di Iya. Pinang Cincin itu. Di Pinang Cincin Dapat akhirnya. motor dah. Dan itu sama BCC niat loh, Bang. Ruang tamunya sampai dikosongin cuma buat macam motor Oh, RSGP itu. iya. Karena ada kesan tersendirinya kan Iya. pastinya. Di situ dia juga baru tahun ini naik Aprilia langsung, ya kalau dibilang gacor ya gacor. Betul. Langsung nyetel lah, tinggal tahun depan aja lagi penyempurnaannya. Ya itu. Akhirnya oleh motornya ketika dilamar oleh BCC kemarin motornya bilang iya katanya. Oh, langsung. Iya. langsung Iya, langsung diterima. dijaga. Diterima Oke. lamarannya. Yang penting kan Selamat BCC dan motor Sama Iya. RSGP. makanya yang penting syaratnya sudah terpenuhi, yaitu tadi kan kemenangan-kemenangan itu sudah terpenuhi, akhirnya ya udah dapet. Makanya tahun depan ini BCC itu berharap Marquez cepat selesai, cepat sembuh, biar bener nggak si Aprilia RSGP ini benar-benar bisa ngelawan gitu. Karena kalau Iya, dilihat dari Ducati, pembalap Ducati yang ada sekarang, dia mungkin bisa mengendalikan ya, Iya. bisa mengalahkan lah intinya untuk Ducati yang pembalap yang ada sekarang. Makanya belum teruji sebenarnya kalau dia nggak lawan Marquez. Si terus RSGP. dia kalau sudah pernah menang lawan Marquez baru kalau ketahuan. Iya, Ya, makanya iya. betul. Oh iya, oke nih RSGP ya kan. Makanya berharap Marquez biar ada si BCC biar ada perlawanan yang sepadan. Dan untuk pembalap-pembalap lain, ayo biar tepat kompetitif ya. Smart. Cepat kompetitif, terus biar ada persaingan, khususnya juga Costa harus berbenah, KTM ini harus berbenah, cepat pokoknya. Yamaha pun seperti itu ya. Jangan intinya di era 1000 ini nggak bisa lagi nanti, soalnya nanti apapun yang rekor ada sekarang di zaman 1000 cc ini nggak bisa disamakan Betul. di rekor 850 cc kan, nggak sebanding lah, nggak bisa dijadikan patokan karena ini era terakhir di 1000 cc. Nanti 2027 ini ya baru MotoGP ya Bang ya. Ya, Era baru. Misalnya nggak nyari ibarat buku ini bukunya anyar ya banyak, Iya. makanya kayak bayi baru lahir kan, makanya kalau mau ngejar rekor di eranya 1000 cc ya ya terakhir 2026. 2026 nggak ada lagi kesempatan. Dan nanti dengan lahirnya era baru tentunya akan ada generasi pembalap baru nanti ya Bang. Iya, Yang benar. dominan. Betul. Ya kita lihat apakah masih Marquez ataukah ada pembalap lainnya gitu. Benar. Nanti baru bisa ketahuan di 2 musim lagi ya Bang Iya. di 2027. Oke. Itu Mas Lugas pembahasan kita. Oke, makasih Devi. Terus apa ya? Ada tambah lagi? Kita nunggu Kayaknya- update aja, tinggal nunggu update besok. Kita lihat aja ya Bang untuk besok di tes Ya. pramusim. Tes pramusim. Aku sendiri juga penasaran ini kira-kira motornya 2026 pada cakep-cakep enggak ini. Iya. Top speed-nya ada perkembangan enggak? Akselerasinya ada perkembangan enggak? Counteringnya gimana? Iya. Aprilia sendiri akan semakin berkembang atau enggak? Iya. Ini baru bisa lihat besok. Kalau di Valencia ini besok kalau saya rasa ya, itu udah jauh-jauh beda tesnya besok sama balapan kemarin. Oh. Udah jauh-jauh beda karena pastinya dia punya dasar semua, rata-rata punya dasar. Tinggal apa ya? Tinggal menentukan nanti itu biasanya ada perubahan itu di awal tahun. Iya. Di awal tahun. Tuh. Biasanya gitu. Ada perubahan inilah update Aero, update electricity, Iya. mungkin, Terus banyak perubahan di situ. Ya dilihat aja besok. Dilihat besok yang sebenarnya mau dilihat itu toprak aja dulu. Iya. Oh ya, bisa nguasain Iya. motornya ya Pak. Yang ditunggu Yamaha, intinya bukan toprak Yamaha. aja, yang ditunggu Yamaha. Karena Iya, Yamaha Yamaha. si Taro baru ngerasain V4 juga kan buat besok secara keseluruhan. Harus semakin terdepan ya. Ayo Yamaha semakin di depan lagi ya. Masuk Ayo. ditinggal Suzuki malah loyo kan ya. Gak kerasa ya. Mulai Devi awal satu track ini dari Hungaria kalau nggak salah. Ya, dari Hungaria. Itu aja sirkuit baru itu ya Bang ya. Oh iya. Dari Hungaria itu. Sampai Iya. musim ini selesai. Oh iya, Iya. sampai kapan nanti? Nggak tahu ya. Ya nanti sampai Paling- Desember lah. Oh iya. Harus Desember. Bisa lah kan main ya, main ke Iya. situ. Oh boleh. Boleh kan? Harus di calling. Iya. Yang penting ada waktunya aja gitu ya. Betul. kan?
Oke. Ya, Sobat Satu Track, terima kasih sudah menemani perbincangan kita di pagi hari ini di hari Betul. Senin tanggal 17 November 2025 Mm-mm. untuk bahas sedikit highlight MotoGP Valencia kemarin yang balapannya cukup seru, cukup menarik karena aksi salib menyalip dan juga drama degradasi ban Iya. ternyata juga Dan muncul. tubruk-tubrukan juga. Iya. Ada yang jatuh di star juga. Iya. Wes pokoknya unik kemarin tuh, dan nggak nyangka ternyata di sesi penutup kita menemukan Iya. momen seperti ini, Bang. Iya. Jujur beda loh, Bang, vibes-nya. Iya, iya. Aku ingat soalnya musim lalu penutup musim itu kebetulan hostnya aku juga. So, waktu itu kan di Qatar ya, Bang, ya, Iya. tutupnya ya. Nggak di Valencia seperti sekarang. Iya. Gitu. Memang vibes-nya beda. Ya intinya di kalender tahun 2025 ini banyak suka duka. Ya kan? Iya. Salah satunya kita juga kehilangan teman kita, ya kan di tahun ini juga. Makanya semoga kedepannya kita juga tetap ini ya, tetap satu track Konsisten. juga tetap eksis ya, Iya. tetap eksis ya. Amin. Kita lanjutkan lah, Bang, apa yang sudah kita mulai. Iya, makanya kita tetap jalan. Kayak gitu. Mm. Ya, Sobat Satu Track, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi nanti setelah uji coba nih, Iya. setelah tes pramusim nanti kita akan bahas lagi Ditunggu bareng ya. di hari Rabu atau Kamis besok lah. Kamis, insya Allah Kamis. Di hari Kamis kita bahas lagi untuk hasil tes pramusimnya, nanti hasilnya seperti apa ya kita lihat aja besok. Teman-teman mungkin yang mau lihat langsung tes pramusim bisa dilihat langsung di ini ya, di streaming apps Iya. platform kesayangan kalian. Iya. Silakan langganan di situ, nonton yang resmi karena di situ ada ciptanya. Iya. Betul. Jangan lupa juga untuk beri like, comment, dan subscribe di video kita kali ini. Coba Jadi kalau di-share. teman-teman mungkin ada analisis buat Ya, ini tes Tes pramusim. pramusim yang jelas langsung Mas Alip komen. tadi tuh, Mas Alip nanti Oh, diskusi boleh. ya kan Iya. sama Boleh Mas langsung. Mas Nanti Eka Agus Eka pasti. mungkin kalau punya Mas Eka pasti sudah member Kayak dia. bestie Iya, kita. member kalau dia. punya penjelasan udah jelaskan aja di Iya. di kolom komentar. Bestie Lupa satu nanti track. bisa jadi bahasan besok Kamis bareng Iya, kita. mari kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita tutup. Salam Satu Track. Salam satu track 54. 37.